tengok. Kalau Daud berhadapan sama Goliat di depan di depan dia, saya berhadapan dengan gempa bumi. 7,7 perfect number, suatu saat nanti saya presentasikan. Itu angka 7 muncul di mana-mana. 7,7 di depan saya. Head on itu bahasa Indonesia apa? Apa nih? Iya, berhadapan muka, bertatap muka gitu ya, dengan gempanya. Sehingga kota Palu digoncang. Luar biasa. Penyertaan Tuhan gak main-main. Hari itu simpel aja, saya cuma dengar suara Tuhan, cepat pergi, cepat berangkat. Hari itu saya pikir, siapa yang bicara? Tapi karena saya kenal dia, saya ikuti suara itu. Akhirnya saya percepat proses, bahkan 3 menit sebelum jadwal saya berangkat. Kemudian singkat cerita masuk landasan pacu, kopilot saya take off. Kata penumpang kayak pesawatnya begini-begini. Karena waktu jalan, gempanya datang. Memang belum dahsyat. Saksi mata di airport bilang, waktu Captain jalan gempanya datang. Kami jongkok di parkiran pesawat. Pas kami lihat Captain mulai rodanya ngangkat, kami terlempar 1,5 meter. Garbarata airportnya habis. Di depan saya ada Goliat yang super gede. Tetapi bersama Tuhan bisa dilewati. Asal Anda mau dengar. Bilang kanan kiri, mau dengar. Siapa yang punya Roh Kudus di sini? Siapa yang disuruh sama Roh Kudus tiap hari berita Injil gak jalanin? Ngakunya punya Roh Kudus, jemaah. Giliran masa depanmu diberkati, bisnismu diberkati. Amin. Giliran kalau ke Alfamart beritakan Injil. Apa sih kagak denger deh? Ya kan? Kebanyakan orang Kristen begitu ya. Benar nggak? Jangan begitu ya. Roh Kudus baik tidak baik harus didengar, dan nggak hanya didengar, tetapi dilakukan. Ada amin? Itu singkat cerita lah yang saya hadapi. Nanti suatu saat kamu ada waktu, Ibu Gembala ada waktu, kasihlah 2 jam. Soalnya saya presentasi di Amerika di mana itu 4 jam. Supaya Bapak Ibu bisa lihat revelation yang Tuhan kasih tentang kejadian di Palu. Kejadian di Palu bukan tentang saya, tetapi saya menceritakan tentang Tuhanmu yang hidup. It's real. Dia menyertakan dengan namanya bukti-bukti yang sangat luar biasa. Ya, saya kasih contoh. Gelombangnya sempurna 7,7. Gelombang lautnya ada berapa? 7. Penyebabnya tanah longsor ada 7. Epicentrum, titik gempanya, ini semua hasil penelitian ahli dari seluruh dunia. Jadi saya datang, temuin saya di Palu. Ini ada orang Palu tuh. Gini dulu dong. Ini berita ibadah di sini sampai ke Palu tuh. Nih. Ya. Dia datang, dia meneliti bersama saya kurang lebih sampai 8 bulan. Saya seperti bolak-balik cari mayat apa segala. Bapak Ibu, ya, epicentrum, titik gempanya 77 km. Gempa mulai 17.55. Saya mulai take off 18.02. Di kaki saya 7,7 pas. Berapa menit? Dari 17.55 sampai 18.02. Udah 7 menit lama matematika. Ya 7 menit. Banyak nanti saya presentasi. Nubuatannya sehari sebelumnya. Nanti sekelas 7 skala Richter, tsunami, tanah longsor atau landslide. Ada di Facebook saya. Luar biasa. Tuhan, bilang kanan gini, Tuhan Yesus. Luar biasa. Bilang mau menjawab, lu juga harus sama. Ya kan? Masa hanya mengeluh-elukan Tuhan Yesus, lu kagak luar biasa, betul nggak? Kalau Tuhan Yesus tadi nyanyinya apa? Nyembuhin orang apa? Sakit, betul? Membangkitkan orang mati. Anda juga mentalitasnya harus sama dengan Yesus. Tadi waktu saya kesini naik Grab, puji Tuhan orang Garut. Saya doakan, saya beritakan tentang Yesus. Saya ajak ibadah ke sini, masih malu-malu. Tapi sudah saya beritakan tentang Yesus. Setiap saya naik Grab, setiap saya keluar, setiap saya warung, saya nggak mau melek mata, tutup mata, nggak beritakan ini. Rugi, seperti Pak Kasih bilang, kesian, bilang kanan kiri, kesian. Orang tidak mengenal Yesus kan? Kesian. Sampai Yesus bilang, kenapa dibilang? Doakanlah musuh-musuhmu, kasihlah musuh-musuhmu. Kenapa?
Karena mereka layak diselamatkan. Bilang, layak diselamatkan. Dijawab, bukan hanya lu aja. Iya, ntar kalau ditanya, Yesus Tuhannya siapa? Orang Kristen, salah. Acara Natal, acara Paskah, acara Jumat Agung, jangan sekali-sekali bilang, itu acaranya orang Kristen. Karena Yesus mati untuk semua orang, setuju? Yesus bangkit buat semua orang, setuju? Yesus lahir buat semua. Jangan merasa Yesus saja punya Anda, betul? Kalau Anda memiliki Yesus, pasti melakukan apa yang Yesus kerjakan, setuju? Lukas 14 ayat 27. Apa yang dialami sama kakaknya Pak Kosman ini, itu sangat luar biasa dan dialami Yesus. Ada yang tahu nggak artinya pikul salib? Nah, kasih contoh. Ini waktunya saya cuma dikasih 2 jam nih hari ini. Iya, 40 menit ya? Aduh sayang sekali, 40 menit Bapak Ibu. Jadi saya, untung Anda panggil saya sebagai, kan saya pilot layan ya tadinya. Akhirnya karena saya sering beritakan Injil, by the way saya beritakan Injil di Saudi Arabia 7 tahun. Masuk ke Masjid Nabawi, tapi ini nggak masuk YouTube nih. Hati-hati ya, gereja hati-hati kalau ini jangan masuk YouTube ini. Saran ya, hati-hati, bukannya kita takut ya, orang-orang bisa cari perkara. Sampai Masjid Nabawi 7 tahun, 10 tahun saya beritakan Injil di Qatar. Bapak Ibu, negerimu ini butuh Tuhan Yesus. Setuju? Ayo. Kok ditanya, Pak kok berani? Bukan berani. Saya selalu bilang, memberitakan Injil itu bukan berani. Dasarnya yang paling utama apa? Kasih. Kasih itulah yang mengalahkan segala ketakutan yang kau punya. Emang beliau nggak takut berita Injil? Takut, tetapi karena kasihnya kepada orang lain seperti Kristus, dia bilang kanan kiri, rela, pikul salib, menderita. Ya, Bapak bukan berani, ini nggak urusan menggagah berani, bukan. Tetapi karena kasih. Coba, saya selalu bilang sama teman-teman saya kalau berdoa itu Tuhan, ikutin Tuhan. Let me die, so they may live. Pernah nggak doa sama Tuhan begitu? Tuhan biarkan saya mati sekalipun, biarkan mereka hidup, supaya mereka punya hidup. Pernah nggak punya doa begitu? Kemana ya? Ini orang Kristen, jemaah. Ya, apa itu disebut dengan pikul salib? Siapa aja jawab nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, nggak apa-apa susah juga ya. Siapa? Apa yang disebut dengan pikul salib? Contohnya aja. Contohnya pikul salib itu apa? Oke, itu menderita. Contohnya apa Pak? Dalam kehidupan ini, bisnis bangkrut, kesusahan, istri Bapak kenapa Pak? Oh bukan deh, bukan istri Bapak ya. Istri bukan pikul salib ya. Istri bermasalah. Enggak, apa lagi? Problem hidup. Apa